dengan saya Mustafidin, pendamping lokal desa Kecamatan Gemawang. Bersama kita bisa. Di samping saya ada Pak Kepala Desa Gemawang, Bapak Musiran. Di 2 tahun kepemimpinannya kita bisa lihat ada beberapa yang sudah akan berkembang. Bisa digambarkan Pak, seperti apa Gemawang? Gini Mas Mustafidin, jadi Gemawang ini memang desa di Kecamatan Gemawang yang paling banyak penduduknya. Dari 8 dusun kita ada 6.022 penduduk dan 854 kakak. Dan di sini itu kebanyakan adalah warga kita adalah warga petani, dan warga petani kita itu warga petani pekebun khususnya di kopi. Kita kan masih berkutat pada imbas dari COVID-19 Pak. Jadi regulasi yang muncul juga masih dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dan apa yang Bapak lakukan dalam upaya untuk mengangkat atau mengentaskan kemiskinan yang ada di desa? Jadi strategi kita, karena di awal kepemimpinan saya itu memang ada pandemi COVID-19, kemudian sampai 2 tahun anggaran-anggaran desa itu dari 40% masuk ke anggaran COVID. Kemudian ya dari minimal ya Pak? Ya minimal. Dan kemudian untuk tahun ini kita sudah bisa bergerak untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya, dari beberapa hal yang sudah kita laksanakan adalah tentang pemberdayaan pertanian. Kemudian ada SDM kita tingkatkan dari petani, kemudian peternak, dan yang lebih urgent lagi adalah di ekonomi dan kebudayaan yang selama ini sudah kita laksanakan. Berapa nominalnya Pak? Jadi kalau untuk semuanya saya sekitar 200 juta. Ini hanya baru segitu ya bisa kita terapkan di situ, di pemberdayaan untuk kelompok tani. Kita punya satu gapok tani itu menaungi 22 kelompok tani yang tersebar di 8 dusun. Iya. Kenapa Bapak tertarik untuk fokus di pemberdayaan pasar, kemudian kelompok tani, dan satu lagi di unit pasar pagi? Ya. Jadi apa begini, yang menarik dari itu Pak? Jadi begini, di Gemawang ini memang satu-satunya desa di wilayah Kecamatan Gemawang yang kita punya pasar, dan kebetulan pasar kita itu di jantung kota Gemawang, ibu kota gitu ya. Pasar itu benar-benar aset desa ya Pak? Pasar itu aset desa. Dan tercatat ya? Tercatat di Sedesa, itu menjadi aset desa, dan kemudian dibangun oleh desa, dan kemudian dikelola oleh desa. Dan mulai tahun 16 ada perdesnya tentang aset desa ya? Sudah ada perdesnya, dan sekarang di era kepemimpinan saya ini kita perbarui perdesnya, kemudian ada reorganisasi di BUMDes. Kemudian maksudnya reorganisasi di BUMDes? Jadi BUMDes itu sudah berdiri sejak tahun 16 ya, 16 di kepemimpinan Kades yang lama, kemudian 5 tahun ini di ADRT-nya ada penyesuaian dengan PP 11 dan Permendes nomor 3 ya Pak? Betul, seperti itu. Kemudian di BUMDes ini menurut saya masih banyak yang bisa kita gali di situ. Artinya fokus kita di pemberdayaan di BUMDes ini, karena BUMDes punya 2 kegiatan. Sementara ini ada pasar Wagilegi, ada pasar pagi, ada listrik, dan ini kita sudah bisa membangun pengolahan sampah. Tahun ini kita bangun pengolahan sampah, dan
harapannya dari pengolahan sampah ini bisa masuk ke BUMDes. Siapa saja Pak yang terlibat di pasar pagi, kemudian pasar itu Pak? Untuk pasar pagi ini banyak yang terlibat karena untuk supplier bahan ini dari warga kita dan kemudian dari pedagang sawitnya itu juga dari warga kita yang dulunya mereka belum punya pekerjaan. Jadi dari kelompok miskin, masyarakat keluarga miskin ya Pak? Bisa dibilang begitu gitu ya, bilang begitu. Jadi karena warga kita itu warga petani, jadi kalau mereka berangkat jam 3 pagi, jam 2, jam 3 itu mereka sudah berangkat, kemudian jam 7 sudah selesai, paling tidak dari separuh malam ini mereka sudah ada penghasilan dari situ, dan kemudian mereka ke lahan lagi untuk bertani. Jadi kalau hitungannya ke berapa besar supportnya ke APBDes dari sekian yang Bapak tadi munculkan dari pemberdayaan itu, mana yang kira-kira paling potensial mendulang besaran APBDes? Jadi begini, kalau dilihat dari sektor ekonomi yang paling menjadi harapan kami dan kemudian dan kami yakini bahwa nanti di BUMDes ini akan besar karena omset daripada BUMDes untuk tahun ini itu bisa kita hitung. Artinya bahwa dengan regulasi yang ada, kemudian nanti BUMDes ini kita benahi, insya Allah harapan saya pada nanti masa akhir jabatan saya itu nanti itu BUMDes benar-benar sudah bisa besar, dan dari besarnya BUMDes ini nanti akan menambah PAD desa juga, seperti itu Mas. Permendes nomor 8 tahun 2022 terkait dengan skala prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Jadi masih pada pengentasan kemiskinan ekstrim arahnya, namun ada yang menarik dari pasal-pasal di dalamnya. Satu menarik adalah 3% dari paku dana desa bisa digunakan untuk operasional Pemdes. Nah, Bapak melihatnya seperti apa? Jadi begini Mas, jadi untuk operasional perangkat desa yang 3% itu sudah ada regulasi terkait dengan penggunaannya, tidak kemudian 3% itu untuk perangkat dan digunakan semaunya. Jadi 3% itu sudah ada pos-posnya tersendiri dan penggunaannya juga setelah diatur. Jadi kita juga dengan adanya regulasi undang-undang tersebut, kita juga tidak bisa semena-mena untuk menggunakan anggaran tersebut. Artinya tidak kemudian 3% itu untuk perangkat desa, tapi ada penggunaan yang sudah diatur dan kemudian diperuntukkan untuk beberapa hal. Oke, terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sini. Semoga semakin sukses. Amin. Dan kiranya pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Semoga bisa bertemu di podcast lain waktu. Semoga Kemawang semakin maju, amin. Semakin sejahtera, dan salam berdesa bersama kita bisa.